Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ishar Elmi selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Karlina Cihanurawi, yang kedua ada Muhammad Al-Fatih, yang ketiga ada Nazib Baidowi, dan yang keempat ada Syahna Khairunisa. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang hukum dan hak. Materi yang akan disampaikan pertama adalah saya sendiri, yaitu tentang hubungan hukum dan hak. Hubungan hukum dan hak: dalam hukum, seseorang mempunyai hak milik atas sesuatu benda, kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan, atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut hak dan wewenang. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin menggunakan istilah ius, dalam bahasa Belanda dipakai istilah recht dan droit, dalam bahasa Prancis. Dalam penyalahgunaan hak dalam Belanda disebut misbruik van recht atau abus de droit. Dalam bahasa Prancis menyalahgunakan kekuasaan dalam bahasa. Untuk membedakan hak dan hukum, dalam bahasa Belanda digunakan istilah subjectief recht untuk hak, objektif recht. Dan untuk hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi orang lain, yaitu menggunakan istilah law, mengandung arti hukum atau undang-undang, dan recht mengandung arti hak atau wewenang. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam hukum tercermin adanya hak dengan kewajiban yang diberikan hukum. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hak dan hukum itu ada karena adanya hukum. Setelah tidak ada hak yang tanpa hukum, dan hak akan menjadi timbul dengan adanya keterkaitan dengan kewajiban, dan begitu sebaliknya. Dalam setiap hak terdapat 4 unsur, yaitu subjektif hukum, objektif hukum, hubungan hukum yang mengikat hak lain dengan kewajiban, terus perlindungan hukum. Hak dibedakan menjadi 2, yaitu hak mutlak. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak yang dapat dipertahankan bagi siapapun juga, dan setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat juga digolongkan dalam 3 kategori, yaitu ada hak asasi manusia. Misalnya, hak seseorang untuk bebas bergerak dan tinggal pada suatu negara. Hak publik mutlak, misalnya hak segera dalam memungut pajak dari rakyatnya. Hak keperdataan, misalnya hak marta, yaitu hak suami untuk menguasai istrinya dan harta istrinya. Hak atau kekuasaan orang tua, terus hak perwalian, hak pengampuan. Terus ada hak nisbi atau relatif, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang itu tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan, bagian hukum perdata, yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat hak relatif seperti yang pertama, hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum objektif. Hukum objektif adalah pada peraturan hukum yang ditunjukkan terhadap setiap orang yang berkepentingan dan yang memberikan hak jaminan untuk perlindungan. Hukum objektif dapat digolongkan antara lain. Yang pertama, berdasarkan hukum. Yang berdasarkan hukum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama historis, yang kedua filosofis, yang ketiga sosiologi. Yang kedua berdasarkan isi hukum.
yang berdasarkan isi hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat. Yang ketiga selanjutnya berdasarkan kekuatan hukum. Kekuatan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum paksa, yang kedua hukum tambahan. Selanjutnya berdasarkan daerah kekuasaan, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Selanjutnya berdasarkan pemeliharaannya. Yang berdasarkan pemeliharaannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formil. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Hukum subjektif adalah hubungan yang diatur oleh hukum objektif berdasarkan nama. Yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu, disebut subjektif. Karena dalam hal ini, hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu, sesuatu subjek yang tertentu. Penggunaan hak adalah pelaksanaan hak hukum yang hanya menyebabkan gangguan, kerugian, atau cedera pada orang lain. Pelaku penanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Beberapa contoh dari ini adalah contohnya penyalahgunaan kekuasaan, litigasi sembrono atau menyebalkan, dan lain-lainnya.